Hai Updaters SRN Updates. Di perdananya SRN Update ini kita akan berikan kalian kabar bahagia. Mau tahu gak sih kabar seputar penyanyi dangdut Danang DA yang sudah melangsungkan lamaran dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter loh. Katanya sih mereka prosesnya ta'aruf alias nggak pacaran. Wow, apa karena sudah pernah gagal berkali-kali ya Mas Danang? Ya udah deh, mendingan kita denger aja ceritanya langsung yuk. Eksklusif tim SRN Updates dengan si Mas Danang. Sebelum kita dengerin wawancaranya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Hanya di SRN Update. Check it out. Kaget, aku nggak ngerti ya, itu kan wilayah mereka. Cuman memang aku sengaja tidak informasikan ke banyak orang bahwa Danang akan married atau Danang akan tunangan atau lamaran atau sejenisnya. Karena memang buat aku masih punya wilayah private yang ini wilayahku gitu. Tidak untuk aku publikasikan di awal gitu. Tapi ketika aku sudah membangun hubungan yang lebih serius, ya berita bahagia juga harus diinformasikan. Karena kan doa dari mereka-mereka yang menerima berita bahagia ini adalah kekuatan buat aku gitu. Tapi ketika awal-awal aku, karena aku memang gak ada pacaran sih ya gitu, terus ya aku nggak suka aja mengumbar-ngumbar hal-hal semacam itu. Jadi kayak ya udahlah, itu biarkan aku dan calon pasanganku nanti yang fokus untuk memikirkan gimana caranya kita berdua bisa bersinergi, bisa jadi pelengkap masing-masing kayak gitu. Banyak hal yang membuat aku yakin. Yang pertama adalah background atau personality-nya gitu, kepribadiannya. Terus, tapi memang kita sebagai manusia kan tidak bisa dipungkiri ya, ketika melihat pasangan atau calon pasangan kita yang kita incar atau kita sukain, itu kan pasti melihatnya dari fisik dulu lah gitu. Itu hal yang tidak bisa dimunafikan karena kan kita hidup di Indonesia yang basicnya tidak semua orang juga bisa melakukan hubungan ta'aruf gitu ya. Enggak sih, jadi kayak gagal itu proses ya gitu. Bagian daripada proses hidup itu ya kita harus gagal gitu. Justru dengan gagal itu kan kita evaluasi, introspeksi, kurangnya apa. Mungkin waktu itu aku gagal karena mungkin aku terlalu mengemas diriku seolah-olah sempurna, mengemas diriku seolah-olah aku orang baik gitu. Jadi better sekarang ya wis aku belak-belakan aja. Kamu mau nggak jadi bojoku? Mau nggak jadi istriku? Aku orangnya kayak gini loh, tabunganku segini loh, aku punyanya cuma punya ini loh. Terus aku nggak ngerti pekerjaanku nextnya seperti apa, karena dunia entertainment itu tentatif, bahkan tidak bisa ditebak, unpredictable. Hari ini aku dapat pekerjaan, aku syuting, aku banyak jobnya, tapi I don't know, ketika aku nggak bisa maintain karirku, mungkin bulan depan, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 1 tahun ke depan aku tidak menjadi siapa-siapa. Nah, hal-hal semacam itu harus diucapkan di awal, dan aku melakukan itu sama dia. Tunggu dulu nih, kira-kira Danang minder nggak ya punya istri seorang dokter? Dan kapan ya rencana pernikahannya? Apalagi masih pandemi begini, PPKM di mana-mana loh. Yuk kita tanya lagi. Dokter minder? Enggak, ngapain harus minder gitu. Aku untuk mendapatkan dokter juga harus mensejajarkan diri. Seperti satu, ketika aku punya ekspektasi terhadap seorang wanita akan menjadi lucu kalau kita bukan siapa-siapa atau kita tidak punya background personal yang kuat, terus cita-citanya ketinggian. Itu kayak, mohon maaf kalau kata pepatah Jawa, cebol ngayuh lintang. Udah pendek tapi pengennya ngambil bintang, nggak bisa gitu loh. Nah makanya kemarin itu aku bersyukur ketika punya orang tua yang remind aku untuk ayo beresin sekolahnya. Udah nih aku udah selesai nih S1-nya, ayo S2 lagi. Jangan sampai nggak sekolah, S2-nya diberesin, aku beresin. Dan ternyata memang itu jalan Tuhan. Ketika aku berproses dan mendekati seorang wanita yang background-nya dokter, lagi proses spesialis pula, pertanyaannya sama, sekolah kamu apa? Persiapannya insya Allah nanti akan diinformasikan. Sejauh ini kita masih mencari tanggal terbaik, tapi kita tidak ingin berlama-lama. Nikah di mana masih ada 3 tempat yang masih dipertimbangkan. Jadi nanti kalau udah fix semuanya pasti dikasih info. Kalau kampung halaman aku di Banyuwangi, kampung halaman beliau di Jogja. Kita itu masih buta sama konsep. Jadi ini masih harus ngobrol sama keluarga terus, gimana baiknya gitu. Keluarga sudah punya tanggal, sudah punya saran, sudah punya ini, tapi kan kembali lagi ke aku dan kembali lagi ke calon aku, karena kan beliau lagi residen, jadi harus ngurus izinnya ribet dan sebagainya. Jadi kayak nggak ada cuti untuk mahasiswa residen atau calon spesialis seperti itu. Jadi kayak kita dengerin mereka semua, karena
nggak ada orang tua, nggak ada aku, nggak ada orang tuanya juga nggak ada dia. Jadi kayak kita menampung banyak hal karena kita belum punya pengalaman di situ. Jadi kita yowis, kalau kata orang, ikut apa kata wong tua gitu. Wah, seru ya updaters. Mudah-mudahan aja Danang diberikan kelancaran sampai hari hanya. Amin. Oke, sekian dulu ya updaters keseruan bincang-bincang tim SRN Updates kita dengan penyanyi dangdut Danang DA. Jangan lupa untuk terus update berita menarik dari kita hanya di SRN Updates. See you. Bye-bye.